Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Esa Sumadi, mahasiswa semester 1 S1 Keperawatan Stikes pada Tausada Bulukumba. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul penyimpangan hukum Mendel berupa atavisme. Tapi sebelum kita masuk ke materi inti, alangkah baiknya kita dulu mengetahui apa sih hukum Mendel itu. Jadi, hukum Mendel merupakan hukum pewarisan sifat baru organisme yang dijabarkan oleh George Johann Mendel dalam karyanya mengenai percobaan mengenai persilangan tanaman. Hukum Mendel terdiri dari dua, yaitu hukum Mendel 1 yang disebut dengan pemisahan gen atau agresi, persilangan satu sifat beda. Hukum Mendel kedua disebut dengan assortment independen atau asosiasi persilangan dua sifat beda atau dihibrid. Nah, ternyata tidak selamanya hukum Mendel memiliki perbandingan 9:3:3:1. Yang tidak 9:3:3:1, 9:3:3:1 itulah yang dinamakan dengan penyimpanan, sehingga disebut dengan penyimpanan hukum Mendel. Ada 5 jenis penyimpanan hukum Mendel, yaitu yang pertama atavisme yang memiliki perbandingan 9:3:3:1. Mengapa dikatakan menyimpang? Karena nanti kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Yang kedua, kriptomeri yang memiliki perbandingan 9:3:4. Yang ketiga, komplementer yang memiliki perbandingan 9:7. Yang keempat, epistasis dan hipostasis, di mana epistasis menutupi gen dominan lain, sedangkan hipostasis ditutupi gen dominan lain. Yang kelima, ada polimeri yang memiliki perbandingan 15:1. Sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu atavisme. Atavisme merupakan interaksi beberapa gen untuk menghasilkan sifat baru. Artinya muncul fenotip baru berbeda sebagai hasil interaksi dari antar alel. Maksudnya di sini itu induknya apa sama apa, tapi ternyata hasil persilangannya atau anaknya itu berbeda dengan induknya. Contohnya dapat kita lihat pada vial ayam atau jengger ayam. Di sini ada 4 gambar vial ayam, yaitu walnut, biji, bilah, dan gerigi. Nah, pada awalnya cuma terdapat 3 jenis jengger atau vial ayam, yaitu biji, bilah, dan gerigi. Nah, mengapa walnut ini ada? Nanti kita akan temukan pada tipe persilangan. Mengapa bisa walnut ini muncul? Disinilah letak penyimpangannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang persilangan atavisme. Sebelum kita masuk ke sini, ada ketentuan yang perlu kalian ketahui, yaitu jika gen F besar baik homozigot maupun heterozigot bertemu dengan gen P kecil
maka fenotipnya adalah mawar atau ros atau gerigi. Nah, jika gen R kecil bertemu dengan gen P besar baik homozigot maupun heterozigot, maka fenotipnya adalah biji atau P. Nah, jika R besar baik homozigot maupun heterozigot bertemu dengan P besar baik homozigot maupun heterozigot, maka fenotipnya adalah walnut. Dan jika R kecil bertemu dengan gen P kecil, maka hasil dari fenotipnya adalah tunggal atau bilah. Nah, kita masuk ke sini. Jika ayam berpial atau berjengger ros bertemu disilamkan dengan ayam berpial biji, maka gametnya sama-sama berjumlah 1, yaitu R besar P kecil, R kecil P besar. Maka hasil dari F1 nya yaitu R besar R kecil P besar P kecil atau walnut. Nah, disinilah letak penyimpangannya. Ternyata induknya ros dan biji, tetapi anaknya atau hasil dari persilangannya 100% walnut. Nah, jika F1 sama-sama disilangkan, maka P2 sama dengan R besar R kecil P besar P kecil disilangkan dengan R besar R kecil P besar P kecil atau walnut, maka genotif yang kita dapatkan itu berjumlah 4. Sama berjumlah 4, yaitu R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, dan R kecil P kecil. Sekarang kita akan mencari F2 nya.
Jadi di sini tuh F2 ketika R besar, P besar disilakan dengan R besar, P besar, maka hasilnya itu R besar, R besar, P besar, P besar. Begitu juga seterusnya. Sekarang di sini adalah hasil dari F2-nya. Itu pertama walnut, rose, biji, dan pilar. Seperti yang kita ketahui, walnut itu ketika R besar baik homozigot maupun heterozigot bertemu dengan gen P besar baik homozigot maupun heterozigot, maka fenotipnya adalah walnut. Nah, rose jika R besar baik homozigot maupun heterozigot bertemu dengan gen P kecil, maka fenotipnya adalah rose. Nah, jika dan biji, jika R kecil bertemu dengan gen P besar baik homozigot maupun heterozigot, maka fenotipnya adalah biji atau V. Nah, bila jika R kecil bertemu dengan gen P kecil, maka fenotipnya adalah bila. Nah, kita mencari di sini walnut 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus 7, 8, 9. Rose ada 1, 2, 3. Ada 3 rose. Dan biji 1, 2, 3. Dan bila kita hanya ada 1, jadi perbandingannya itu 9:3:1. Nah, mengapa di mana letak penyimpangannya? Letak penyimpangannya itu ketika bentuknya rose dan biji, tetapi ternyata hasil dari persilangannya atau anaknya ternyata adalah walnut. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.